sekarang kita tanya sama Pak Rektor. Pak Rektor sudah mendengar dari pemerintah, dari Pak Fuad, dari Pak Misbahkun. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau kita bicara secara prinsipil itu kita harus menolak adanya pemajakan terhadap dunia pendidikan kita. Karena seperti yang dijelaskan dengan sangat baik Pak Justinus maupun Pak Misbahkun, bahwa ini kan amanat negara. Jadi rakyat itu mengambil bahagian, berpartisipasi untuk mencerdaskan bangsa. Seharusnya mereka itu dibantu, bukan justru dipajakin. Tetapi kalau saya lihat keadaan negara kita ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan saya bisa mengatakan besar pasak daripada tiang. Inilah mungkin barangkali yang sampaikan Pak Justinus itu. Ini pemerintah mencari BLBI sudah diambilin duitnya, mau cari lagi sumbernya. Karena memang sampai kapan kita ini berhutang terus menerus. Ini yang membuat saya galau Pak. Galau sebagai sosiolog itu saya menganggap. Coba defisit anggaran kita itu dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 itu kan 1.006,4 triliun. Dan itu harus mengutang. Padahal Tan Malaka itu pernah mengatakan negara yang hidupnya dari meminjam akan menjadi budak yang memberi pinjaman pada kita. Jadi itu kita harus menghentikan berutang. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup makin lama makin berkurang utang. Ini barangkali yang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya memang ini harus ada pembicaraan yang terbuka. Bagaimana menyelesaikan masalah besar yang kita hadapi. Jadi kita ada kayak buah si malakama. Mau berhutang terus menerus atau kita mencari sumber pendanaan untuk kita bisa hidup lebih baik. Kan akhirnya yang menanggung itu derita adalah rakyat Pak. Ya, jadi kembali pada poinnya itu. Bagaimana masalah dunia pendidikan? Saya kira kan ada klasterisasi dari dunia perguruan tinggi itu. Ada para konglomerat mendirikan perguruan tinggi itu Pak. Saya kira wajar dipajakin mereka. Mereka ambil uang itu dari CSR. Seharusnya CSR itu kasih untuk rakyat jelata. Orang-orang yang menderita. Tapi ambil uang mereka dirikan perguruan tinggi. Kemudian juga dirikan rumah sakit. Katanya untuk CSR-nya untuk membantu rakyat. Nyatanya mereka mengenakan pembayaran yang mahal sekali. Sebagai contoh. Dan ini juga terjadi di dunia perguruan tinggi, di universitas negeri. Untuk mencapai doktor sekarang ini, ada yang bayar 400 juta. Ada 200 juta Pak. Jadi itu bagaimana bisa tidak dikenain pajak orang kayak begini Pak. Jadi kalau kita berpikir untuk kepentingan bangsa di masa depan, saya setuju yang disampaikan Pak Misbahkun tadi. Tapi itu sebagai politisi. Tapi saya melihat negara di masa depan Pak. Negara ini kita harus selamatkan. Tidak bisa begini terus menerus, berhutang terus menerus. Jadi saya apresiasi pemerintah mencari sumber dana dari mana termasuk mengambil dari BLBI. Tetapi juga saya lihat pemerintah ini boros. Boros apa? Tidak tahu keadaan ini darurat. Coba di Malaysia. Malaysia itu rajanya memotong gajinya. Perdana Menteri memotong gajinya, menteri memotong gajinya. Tapi di sini apa yang terjadi? Makin bertambah kekayaan para menteri. Jadi tidak ada perasaan sense of crisis. Dan itu yang membuat saya prihatin. Jadi saya tidak mengatakan itu nggak usah dipajak. Lihatlah kelas perguruan tinggi yang besar-besar itu yang didirikan para konglomerat. Kenain pajak pada mereka. Nah bagaimana mengenakan pajaknya itu? Harus dilakukan audit investigasi. Kalau perlu dari klaster 5 sampai klaster 1 itu dilakukan audit. Supaya ada transparan. Karena ada yayasan yang memberi gaji pada dosennya, memberi gaji pada pegawainya rendah, tapi kita tidak tahu, buta itu tentang keuangannya. Jadi itu harus dilakukan audit semua yayasan, sesuai undang-undang yayasan. Dan ini harus dilakukan pemerintah. Jadi harus transparan untuk kebaikan rakyat, dan ini sekali-kali jangan sampai kita hidup seperti sekarang ini. Seolah-olah kita baik-baik aja. Kita coba, itu pembangunan ini
kereta api dari Jakarta ke Bandung. Baik. Itu sekarang menimbulkan masalah. Jadi saya kira itu barangkali respon saya. Terima kasih. Harus ada audit dan transparansi. Kalau memang komersialisasi ya wajar dipajaki. Tapi kalau memang ini nirlaba dan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya tidak sepantasnya itu dipajaki. Terus bagaimana supaya pendapatan tax ratio-nya ini naik tanpa harus kemudian menyusahkan banyak orang? Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami. Kalau bisa biaya kuliah malah dikurangin. Saat ini PPKM ya, terus biaya pendidikan sekolah di rumah, kuliah di rumah. Tapi pembayaran masih tetap aja penuh. Mau dikenain pajak dari mana mau diambilin? Nah, belum uang pasar, uang listrik, gaji karyawan. Ini aja udah bertahan, alhamdulillah orang banyak yang tutup, Mas. Mungkin untuk sekolah-sekolah swasta yang bayarannya puluhan juta kali setiap bulannya. Kalau untuk negeri mungkin enggak lah, pasti ada subsidi kan, itu kan ada subsidi.